wabarakatuh. Dengan saya Yuniar Dwi Wahyugi, guru pengampu IPA di SMP YPM 6 Tarik. Sebelum memulai pembelajaran IPA, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Mari anak-anak, kita awali belajar hari ini dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar klasifikasi materi dan perubahannya. Melalui video pembelajaran ini, yang pertama, kalian mampu mengklasifikasikan sifat materi berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengelompokkan perubahan wujud materi dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan unsur, senyawa, dan campuran dengan tepat. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta untuk menenangkan hati dan pikiran sebelum memulai pembelajaran IPA, mari kita masuk ke dalam sesi Quran Immunity. Yang pertama, Ustazah dalam keadaan suci. Yang kedua, ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup. Cium Al-Quran dan tempelkan ke dahi kepala yang bertujuan memuliakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran dipeluk erat-erat, kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dari Al-Quran sebagai bekal kita mempelajari materi pada hari ini. Kemudian bertawasul sebanyak 7 kali. Al-Quran dibuka secara acak dalam keadaan mata tertutup. Setelah membuka Al-Quran, kita hitung ayat dari baris atas, hitung sampai baris ayat ke-7. Kita mencari ayat pada baris ke-7 dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Al-Quran ditutup kembali, kemudian dicium, dipeluk erat-erat. Ayat yang kita peroleh tadi adalah sebuah ayat yang mengilhami kita untuk mempelajari materi pada hari ini. Sesi Quran Immunity telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Dapur adalah salah satu tempat menarik untuk mengamati perubahan zat dan bagaimana memisahkan berbagai macam campuran. Di dapur terdapat beberapa senyawa kimia seperti gula, garam, minyak goreng, sayuran, buah-buahan, serta beberapa bumbu masak lainnya. Beberapa senyawa kimia tersebut jika digunakan untuk memasak akan saling bercampur dan mengalami perubahan komposisi materi dan membentuk senyawa baru. Beberapa bahan-bahan tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda. Ada yang merupakan unsur, senyawa, dan campuran. Dari penjelasan saya, apakah ada hal yang belum kalian ketahui? Oh, pasti mengenai apa itu materi, unsur, senyawa, dan campuran. Mari kita pelajari bersama-sama. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Semua benda tersusun atas materi.
Karakteristik benda berdasarkan wujudnya ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah kalian sudah bisa membedakan bagaimana benda padat, benda cair, dan benda gas? Mari kita bahas bersama-sama perbedaan sifatnya. Bentuk benda padat tetap dan dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Ini adalah sifat benda padat. Bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Permukaannya yang tenang selalu datar. Ia mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dan meresap melalui celah-celah kecil. Itu adalah sifat benda cair. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Itu adalah sifat dari benda gas. Tadi kita sudah belajar mengenai karakteristik benda berdasar wujudnya. Nah, sekarang kita pelajari perubahan wujud benda. Apa kalian sudah tahu apa saja perubahan wujud benda? Apakah benar? Ya, benar. Mari kita pelajari satu persatu. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair karena kenaikan suhu. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Mengembun adalah peristiwa perubahan benda gas menjadi cair. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Materi di alam dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Sementara campuran dibagi menjadi 2, heterogen dan homogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya unsur besi, unsur aluminium, unsur seng, dan unsur tembaga. Ketika kalian belajar alat musik, tentu saja harus mempelajari simbol musik atau not baloknya. Simbol tersebut dapat dibaca dan dipelajari oleh semua orang, sehingga dapat dipelajari dengan mudah. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur-unsur kimia. Coba kita amati. Unsur besi lambangnya adalah Fe. Unsur aluminium lambangnya adalah Al. Unsur seng lambangnya Zn. Unsur tembaga lambangnya adalah Cu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mempelajari unsur pada tabel sistem periodik unsur atau tabel SPU. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur memiliki banyak manfaat, seperti unsur yang sudah kita pelajari tadi. Apakah kalian masih ingat? Unsur besi, unsur aluminium, unsur seng, unsur tembaga memiliki manfaat dalam pembuatan pondasi rumah, atap rumah, dan pagar rumah. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana, misalnya senyawa air dan senyawa garam dapur. Senyawa air, unsur penyusunnya hidrogen lambangnya H dan oksigen lambangnya O. Senyawa garam dapur, unsur penyusunnya natrium lambangnya Na dan klorin lambangnya Cl. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Misalnya sifat air.
sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen berwujud gas. Air digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air sungai, udara, batuan, dan ada banyak sekali. Kalian mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran ketika memasak, membuat teh manis, dan kopi. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran air dan sirup. Contoh campuran air dan minyak. Campuran air dan sirup adalah campuran homogen, serta campuran air dan minyak adalah campuran heterogen. Pemberian materi telah selesai, silahkan kalian cek tugasnya. Tugasnya bisa kalian buka link berikut ini, dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan koordinasikan dengan guru IPA. Kita telah belajar klasifikasi materi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.